Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 2, dan pada kesempatan ini pokok bahasanya akan kita bicarakan adalah mean dan deviasi standar distribusi binomial. Mari kita mulai ya. Rumus mean distribusi binomial itu mu sama dengan N kali P. Rumus deviasi standar distribusi binomial itu adalah akar N kali P kali ini 1 minus P. Karena 1 minus P itu adalah Q, probabilitas gagalnya, maka rumus ini disederhanakan menjadi akar N kali P kali Q. Bila digambarkan dengan distribusi normal A, kira-kira 68% dari data observasi akan berada dalam daerah 1 standar deviasi di sekitar mu. Jadi antara mu minus deviasi standar dan mu plus deviasi standar. B, kira-kira 95% dari data observasi akan berada dalam daerah mu minus 2 deviasi standar dan mu plus 2 deviasi standar. C, kira-kira 99% dari data observasi akan berada dalam daerah mu minus 3 deviasi standar dan mu plus 3 deviasi standar. Kita ambil contoh ya. Satu nih. Dari distribusi timbulnya permukaan A dari 300 lemparan koin, kita akan memperoleh ya, mu sama dengan N kali P kan rumusnya. 300 ini kali P-nya setengah, probabilitas sama dengan 150. Deviasi standarnya adalah N kali P kali Q. N-nya 300, P-nya probabilitas berhasilnya setengah dan probabilitas gagalnya juga setengah. Maka akan kita dapatkan deviasi standarnya adalah 8,66. Maka dapat dikatakan bahwa dari 300 kali lemparan koin yang baik, 90%-nya akan memperoleh permukaan A berkisar antara 150 dikurangi 2 kali ini deviasi standarnya 8,66 sampai 150 minus plus 2 deviasi standar, atau secara kasar berkisar antara 133 sampai 167 permukaan A akan di atas. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah kemungkinan teoritis dengan variabel random diskrit. Distribusi ini dianggap sebagai pendekatan pada distribusi binomial ya. Apabila n, ini perhatikannya, n atau banyaknya percobaan adalah besar, sedangkan p atau probabilitas untuk suksesnya sangat kecil. Rumusnya ini ya, px sama dengan mu pangkat x kali e pangkat minus mu per x faktorial. Jadi mu itu kan mu itu sama dengan n kali p ya,
di mana X itu variabel random, discrete, mulai 0 bisa 1, bisa 2, dan 3. Kemudian X faktor itu adalah X kali X min 1 kali X min 2, ya, atau 2 kali 1 begitu ya. Itu bilangan irasional yang besarnya 2,71828 dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Ini menurut definisi ya. Contoh 1 ya. Sebuah mobil diiklankan di sebuah surat kabar untuk dijual. Surat kabar yang membuat iklan tersebut mempunyai 100 pembaca. Jadi N-nya besar ini ya, 100 ribu pembaca. Jika kemungkinan seseorang membalas iklan tersebut adalah 0,00002, ini jadi probabilitasnya sangat kecil ya. Ditanyakan, A, berapa orangkah diharapkan akan membalas iklan tersebut? B, berapa kemungkinannya bahwa yang membalas iklan tersebut hanya seorang? C, berapa kemungkinannya tak ada yang membalas? Mari kita sama-sama cermati. N-nya itu kan 100 ribu dan P-nya adalah 0,00002. Jadi mu-nya adalah N kali P. Ya, N-nya 100 ribu kali 0,00002 ini berarti 2. Yang pertama, atas pertanyaan yang pertama ini ya. Berapa orangkah diharapkan akan membalas iklan tersebut? Rata-rata ada 2 orang yang membalas iklan tersebut, ini kan mu-nya rata-rata. Terus yang kedua, berapa kemungkinan bahwa yang membalas iklan tersebut hanya seorang? Jadi X-nya hanya 1. Ini rumusnya kan Px sama dengan mu pangkat X kali E pangkat minus mu per X faktorial. Jadi P, X-nya 1 ya, 1 orang, sama dengan 2 pangkat 1, ini 2. 2 ini mu-nya 2, X-nya kan 1, 2 pangkat 1, kali, nah ini E pangkat mu minus mu, itu hasilnya adalah 0,13534 ya. Jadi mu-nya kan ini minus 2 gitu ya. Kayaknya itu burangan yang sudah bilangan irasional yang besar nilainya adalah sebesar ini. Jadi 2,77828 pangkat minus 2 begitu. Hasilnya adalah ini. Per X faktorial. Jadi 1 ya. Hasilnya adalah 0,27068. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, apakah kemungkinan bahwa yang membalas iklan tersebut hanya 1 orang? Jawabnya adalah 0,27068 atau 27%,06. C. X-nya sama dengan 0, tidak ada yang membalas ya. P 0 kan sama dengan 2 pangkat 0 kali E minus 2, ini mu ya kan. Minus 2 per ini X-nya faktorial sama dengan 0 faktorial kan. 2 pangkat 0 itu menurut definisi berapapun dipangkatkan 0 itu adalah 1 gitu ya. Kali ini E pangkat 2, jadi bilangan irasional dipangkatkan minus 2 maksud saya. Hasilnya ini kan 0 faktorial itu menurut definisi 1 kan. Sehingga hasilnya adalah 0,13534.
Artinya probabilitas tidak ada yang menjawab itu adalah sebesar ini atau 13%, 13,53%. Ya. Contoh 2. Menurut pengalaman dari hasil penyelidikan para karyawan percetakan, sebuah mesin cetak atau mesin stensil ya, kalau zaman dulu mesin stensil ya, merek Romeo, pada setiap menstensil 2000 lembar kertas koran akan membuat kerusakan selembar kertas. Jadi dari 2000 mencetak ini rusaknya satu lembar. Nah, percetakan tersebut ingin mengetahui berapa probabilitas kerusakan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 lembar kertas pada pencetakan atau perstensilan sebanyak 1000 lembar kertas. Jawabnya ya, N-nya kan 1000 dan P-nya adalah 1/2000. Jadi mu-nya adalah N kali P. Di N-nya 1000 kali 1/2000 sama dengan kan mu-nya setengah. Nah, probabilitas 0 itu sama dengan setengah ini kan mu setengah pangkat X. X-nya kan 0 kali bilangan irasional ini ya, pangkat minus mu-nya kan ini minus setengah, itu hasilnya ini kan dibagi X faktorial, X-nya kan 0 faktorial sama dengan 0 kan, sehingga hasilnya ini pangkat setengah pangkat 0 sama dengan 1 kan, kali ini dibagi 0 sama dengan nilainya ini, jadi sekitar 0,60653 atau sekitar 60,653%. Kemudian probabilitas 1 setengah pangkat ini mu-nya kan, mu-nya ini pangkat X-nya ini kan 1 kali bilangan irasional pangkat minus setengah per 1 faktorial, X-nya 1 kan. Ini hasilnya adalah ini setengah kan, ya, kali ini hasilnya adalah bilangan irasional pangkat minus 1,2 itu adalah 0,60653. 1 faktorial adalah 1 kan, maka hasilnya adalah 0,303265. Demikian seterusnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, polanya sama ya. Silahkan dicoba sendiri ya. Contoh 3. Jika probabilitas seorang akan mati terkena penyakit TBC adalah 0,001, dari 2000 orang penderita penyakit tersebut, berapa probabilitasnya? A. 3 orang akan mati. B. Yang mati tidak lebih dari 1 orang, jadi bisa 0, bisa 1 ya. C. Lebih dari 2 orang akan mati. Jawabnya begini ya. N-nya kan 2000, probabilitasnya adalah 0,001. Jadi mu-nya adalah 2000 kali ini 0,001 sama dengan 2. Jawab yang A. A itu pertanyaan kan 3 orang akan mati, berapa kemungkinannya? Jadi PX-nya 3 kan. Berarti ini kan mu-nya 2 pangkat X pangkat 3 kali bilangan irasional pangkat minus 2 ya. Minus 2, mu-nya 2 kan. Dibagi 3 faktorial sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini dipangkatkan minus bilangan irasional dipangkat minus 2 adalah 0,13534 dibagi 3 faktor itu kan 3, 2, 1 kan, 3 kali 2 kali 1 ini 1,0822 dibagi 6
Ini 3 kali 2, 6 kali 1, 6 kan. Hasilnya adalah 0,18045 atau 18,045%. Yang kedua, yang mati tidak lebih dari 1 orang, berarti bisa 0, bisa 1 gitu ya. Probabilitas 0 kita lihat plus probabilitas 1. Probabilitas 0 adalah 2 pangkat 0 kali E pangkat minus 2 per 0 faktorial. Hasilnya adalah ini 0,13534. Probabilitas 1 berarti 2 pangkat 1 kali E minus pangkat minus 2 per 1 ya, adalah 0,27068. Ini kalau dijumlahkan berarti 0,40602, jadi sekitar 40,6%. C, ini tanyanya, lihat, lebih dari 2 orang mati. Nah, ini ya. Probabilitas X lebih dari 2 orang mati. Itu sama dengan 1 dikurangi ini P0 dan P2 kurung ya. Nah, probabilitas 2 akan mati itu berarti kan 2 pangkat 2 kali E minus pangkat 2 per 2 faktorial adalah 0,27068. Jadi probabilitas X lebih dari 2 itu adalah 1 dikurangi ini probabilitas 0 nya, ini adalah hasilnya ini kan, probabilitas 0 itu hasilnya ini. Tadi sudah kita diskusikan ini kan 13 ya 0,13534. Probabilitas 1 itu adalah ini kan, sudah tahu. Kemudian ditambah probabilitas 2 itu adalah 0,27068. Kebetulan ini angkanya sama ya. Sehingga kalau ini dijumlahkan, kemudian 1 dikurangi hasil penjumlahan ini adalah sama dengan 0,3233. Ya, jadi artinya probabilitas mati lebih dari 2 itu adalah 32%, 32,33%. Selanjutnya untuk distribusi rata-rata dan deviasi standar dihitung dengan rumus ini ya. Jadi kita tahu. Nah, ini latihan, silahkan untuk dicoba dikerjakan. Jadi soalnya adalah diketahui bahwa dari calon-calon mahasiswa yang akan memasuki prodi agribisnis Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo tahun 2223 adalah 20% diterima. Dari 10 calon mahasiswa yang dipilih secara random, kemudian diselidiki berapa probabilitasnya dari 10 calon mahasiswa yang diselidiki itu tersebut. A, tidak ada yang diterima. B, paling sedikit seorang diterima. C, paling banyak 4 orang diterima. Demikian ya kuliah pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.